Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, aura kekerasan terpancar dari tubuh Cukwangsheng, membuat tubuh fisiknya seperti akan meledak. Namun, yang membuat semua orang heran, tindakan ini yang dibagi orang biasa tampak seperti bunuh diri. Kini dengan berangsur-angsur mereda seiring berjalannya waktu. Dan bagian-bagian yang sebelumnya rusak pun sembuh dengan cepat. Pada saat ini, aura yang terpancar dari tubuh Cukwangsheng mendekati puncak tahap penyelesaian kecil di ranah Laut Pahit. Orang ini benar-benar menyerap badai spasial tanpa cedera. Banyak orang yang menatap tak percaya. Hal sekeras itu sungguh tak tertahankan bagi para praktisi biasa di ranah Laut Pahit. Karena sekuat apapun tubuh fisikmu, kekuatan dahsyat ini hanya akan melukai tubuhmu. Anak ini benar-benar aneh. Dia benar-benar berhasil mengembangkan kekuatan fisik sampai sejauh ini. Cukwangsheng merentangkan kedua tangannya, merasakan kekuatan yang mengalir deras dalam dirinya. Ekspresi bahagia terpancar di wajahnya. Apa yang tampak seperti kemajuan kecil, dan satu tingkat membawa pengalaman kekuatan yang begitu berbeda. Ini menunjukkan betapa besar jurang pemisah antara kesempurnaan agung dan kesempurnaan kecil ranah Laut Pahit. Cukwangsheng mengepalkan tinjunya. Namun, ini juga menunjukkan bahwa bagi para praktisi di ranah Laut Pahit, peningkatan ranah melalui badai spasial tidak begitu besar. Mungkin aku butuh sesuatu yang lebih kuat sekarang. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya berkilat tajam. Di sisi lain, wajah Zhou Gefeng berubah muram. Cara anak ini sungguh tak terduga. Firasatku samar merasakan ancaman yang cukup berbahaya. Pedang celah Glaster. Dia mengepalkan tinjunya dan dunia kecil di belakangnya bergejolak. Kemudian mengumpulkan cahaya biru es yang langsung berubah menjadi pedang es raksasa. Eksekusi dia, Zhou Gefeng melangkah maju. Kemudian menggenggam gagang pedang erat-erat dan langsung menebas ke depan. Energi pedang membumbung tinggi ke angkasa, dan sesosok bayangan besar pun terwujud, bagaikan pedang yang mampu membelah langit dan bumi. Bahkan sebelum pedang itu jatuh, gunung-gunung di bawahnya telah retak, dan banyak orang terlempar ke belakang oleh angin kencang. Ekspresi Cukwangsheng menjadi tenang. Ia mengempalkan tinjunya, dan tombak pembelah langit pun muncul. Gagang senjata menghantam kehampaan, dan riak-riak tampak menyebar, memanjang hingga puluhan ribu kaki. Saat berikutnya, sosok Cukwangsheng tiba-tiba melesat keluar. Tombak besinya berbenturan keras dengan bayangan pedang raksasa. Seluruh dunia tampak bergetar, dan dentangan lubang yang keras terdengar, mengirimkan gelombang kejut hingga ribuan kaki tingginya. Dibandingkan dengan bayangan pedang raksasa, tombak besi hitam itu seperti seekor semut yang tampaknya akan hancur jika disentuh. Tetapi, tombak besi hitam mampu menghalangi bayangan pedang raksasa, mencegahnya untuk maju lebih jauh. Adegan itu benar-benar memukau secara visual. Saat berikutnya, suara retakan tiba-tiba terdengar. Dan kemudian bayangan pedang raksasa itu benar-benar terbelah dua oleh tombak besi. Dan kemudian meledak. Cukwangsheng yang menghunuskan tombak pembelah langit langsung menyerbu ke bawah, mengarahkan langsung ke tenggorokan Zhou Gefeng.
Ekspresi Su Gefeng sedikit berubah, tetapi sebagai orang yang telah mengalami hidup dan mati berkali-kali, ia tentu saja tidak panik. Ia memegang pedang esnya secara horizontal untuk menangkis serangan itu. Tombak pembelah langit jatuh menghantam pedang es. Saat bersentuhan, pedang es dan tombak besi sama-sama bergetar, dan keduanya terdorong mundur. Sebelum dia bisa berdiri tegak lagi, Chu Guangsheng menyerbu lagi, mengacungkan tombak besi untuk menusuk Su Gefeng dari segala arah. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Su Gefeng sama sekali tidak mundur. Dengan cepat menghunus pedang panjang untuk melindungi dirinya dengan sangat baik, sehingga pertahanannya tidak biasa pun bisa diterobos. Kedua senjata tajam itu saling beradu langsung. Percikan api berterbangan kemana-mana, dan suara yang menusuk bergema di seluruh langit, menciptakan serangkaian gelombang kejut yang dahsyat. Melihat ini, semua orang terkejut. Dalam pertarungan langsung itu, bocah itu sama sekali tidak dirugikan. Malah memaksa Su Gefeng ke dalam kondisi yang bertahan. Jika orang ini berhasil pergi hidup-hidup, Gunung Dewa Salju mungkin akan mengalami banyak masalah di masa depan. Dia masih harus bisa pergi hidup-hidup. Sekte Dewa Salju tidak akan membiarkan mereka pergi dari sini. Jangan lupa, masih ada 2 pendeta tinggi yang belum bergerak. Begitu mereka berdua bergabung, pertempuran mungkin akan langsung berubah. Dengan cara ini, bahkan jika bocah itu mati, ketenarannya akan menyebar luas. Lagi pula, dalam sejarah Gunung Dewa Salju, belum pernah ada kasus di mana 3 pendeta tinggi yang dikerahkan untuk menghadapi seorang junior. Tinggi di langit, 2 sosok beradu dengan sengit. Senjata tajam mereka saling hunus, mengincar organ vital masing-masing. Namun, setiap kali di saat genting, mereka selalu berhasil menghindar dan gagal memberikan kerusakan serius satu sama lain. Pertarungan yang menegangkan ini membuat semua orang tegang. Tak jauh dari sana, Qian Hun dan Yingling saling berpandangan. Raut wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Pemuda seperti itu sungguh mengerikan. Saat ini, jumlah mereka lebih banyak. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Tombak besi itu membelah, dan pedang es itu menusuk keluar. Kekuatan dahsyat meletus dari titik kontak, mengirim kedua orang itu terpental mundur. Chu Guangsheng menghantamkan telapak tangannya ke tebing dan menggunakannya untuk mengimbangi hentakan, lalu berdiri tegak di udara. Su Gefeng mendarat di puncak gunung pengorbanan, di mana di gunung di bawah kakinya mulai retak. Jangan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan. Bagaimana? Qian Hun menatap saat bertanya dengan rendah. Su Gefeng mengerahkan cengkraman pada pedang es. Wajahnya terlihat muram. Ia menatap sosok muda itu. Matanya dipenuhi niat membunuh. Bocah ini terlalu kuat. Jika aku sendirian ingin membunuhnya, sama sekali tidak ada peluang. Sudah sampai pada titik ini. Qian Hun dan Yingling saling berpandangan. Raut wajah mereka penuh keseriusan. Junior yang benar-benar berbakat sangat langka akhir-akhir ini. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain selain bergabung untuk membunuhnya, kata Qian Hun dengan suara berat. Mendengar ini, keduanya ragu sejenak lalu mengangguk. Pada titik ini, mereka tidak peduli lagi dengan reputasi mereka. Musuh yang begitu tangguh, jika tidak dibasmi sejak awal, cepat atau lambat akan menjadi ancaman besar bagi Gunung Dewa Salju mereka. Maka, mereka bertiga serentak menghentakkan kaki
dan kemudian melesat ke angkasa. Kali ini, mereka akan bergabung untuk mengalahkan seorang junior. Serangan serentak dari 3 orang praktisi tahap kesempurnaan Agung Rana Laut Pahit dapat menciptakan tontonan yang menarik. Aura mereka menyapu keluar dan langsung menyelimuti semua orang yang hadir. Ketika pendeta tinggi dari Sekte Dewa Salju benar-benar menyerang bersama, semua orang pun langsung terkejut. Berurusan dengan junior itu, mereka telah membuat 3 pendeta tinggi kultus Dewa Salju menjadi waspada. Pertunjukan kekuatan seperti itu sungguh sangat langka. Saat menyaksikan kejadian ini, Nagong Jing dan Liu Yunxi saling bertukar pandang. Bocah itu benar-benar kuat. Kekuatan tempurnya begitu mengerikan, sehingga memaksa 3 pendeta tinggi untuk menyerang bersama. Sepertinya, jurang pemisah antara kita dan orang ini akan semakin melebar. Di usia semuda itu, dan dengan kekuatan seperti itu, bahkan generasi muda Gunung Dewa Salju yang paling hebat pun mungkin takkan mampu mengalahkannya. Menghadapi serangan gabungan ketiganya, wajah Chu Guangsheng tetap tenang. Namun, kilatan tajam muncul di matanya. Raungan naga tiba-tiba mengguncang langit. Ia mengepalkan tinjunya dan kekuatan dahsyat menyapu. Sosoknya tiba-tiba melesat keluar, langsung menuju Zhou Gefeng dan 2 orang lainnya. Detik berikutnya, keempat sosok itu saling bertabrakan. Chu Guangsheng melancarkan pukulan berbenturan dengan tinju Zhou Gefeng. Setelah itu, ia menyerang dengan tangan satunya mendarat di sebuah senjata tajam. Raungan seekor naga bergema saat dia mengayunkan tindakan cambuk, bertabrakan dengan telapak tangan Qian Hun. Dalam sekejap, sebuah kekuatan dahsyat meletus dan menghantam ruang di sekitarnya. Saat berikutnya, sosok Chu Guangsheng melesat mundur, terbang ribuan kaki sebelum akhirnya stabil. Melihat ini, semua orang menggelengkan kepala. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar untuk 1 lawan 3. Lagi pula, ketika lawan itu berada di puncak Rana Laut Pahit, Chu Guangsheng menahan aliran darah yang mengalir deras di dadanya. Kemudian menyekat darah itu dari sudut mulutnya. Lalu perlahan mengangkat kepala saat menatap ke depan. Matanya dipenuhi energi iblis gelap. Menggabungkan kekuatan. Begitukah? Senyum dingin melengkung di sudut bibirnya. Dan energi iblis perlahan-lahan muncul di sekelilingnya. Sekalipun ketika bajingan ini bersatu, hari ini dia akan tetap membunuh mereka. Kembangkan tubuh iblis, panggil patung iblis. Chu Guangsheng membentuk segel tangan secepat kilat. Dengan cahaya hitam legam keluar dari atas kepalanya, langsung berubah menjadi sepotong kristal hitam. Begitu kristal hitam itu muncul, sinar cahaya iblis melesat keluar, saling terjalin di satu titik di langit yang tinggi sebelum mencabik-cabiknya. Semburan energi iblis meraung masuk dan sebuah lubang hitam pekat muncul. Fluktuasi yang mengerikan perlahan menyapu melalui energi iblis yang pekat. Samar-samar orang dapat melihat 4 patung iblis berdiri di sana. Bagaikan 4 dewa iblis memancarkan aura yang menakutkan. Energi iblis terus melonjak ke langit, menyebabkan bumi dan langit bergejolak. Dan ruang angkasa itu sendiri memancarkan suara retakan. Tatapan mata Chu Guangsheng menjadi tajam. Keempat patung iblis itu meraung jatuh, lalu menghantam tubuh Chu Guangsheng. Dengan suara ledakan keras, energi iblis melonjak keluar. Zhou Gefeng dan Qian Hun saling bertukar pandang. Raut wajah mereka menunjukkan kesungguhan. Metode pemuda ini sungguh menakjubkan. Mereka belum pernah mendengar seni bela diri yang begitu aneh. Jangan menahan diri. Seni bela diri anak ini sangat aneh.
kata Su Gefeng dengan suara berat. Dia telah menyaksikan kekuatan teknik kultivasi tubuh iblis secara langsung. Dulu, ketika anak itu hanya memiliki kekuatan tahap awal penyelesaian kecil Rana Laut Pahit, dia sudah mampu mengancamnya. Sekarang, setelah kekuatan lawan meningkat drastis, kekuatan seni bela diri ini pasti jauh lebih mengerikan. Ayo, kita serang bersama. Su Gefeng berteriak dan mereka bertiga bergegas maju. Langsung menuju sosok yang diselimuti energi iblis. Chu Kuang-seng tetap diam, menatap ketiga sosok yang berlari ke arahnya. Tatapannya menjadi lebih tajam. Hari ini, biarkan dia mencoba kekuatan gabungan dari 3 pendeta tinggi Sekte Dewa Salju. Raungan naga bergema dan bayangan naga darah tiba-tiba muncul. Kekuatan yang tak terbatas mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada spasial, teknik naga ilahi berdarah menumpuk pada tubuh iblis. Sekarang dengan ketiganya digabungkan, kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Tatapan mata Chu Kuang-seng tiba-tiba menajam hingga ekstrim. Dia menghentakkan kakinya dan sosoknya melesat keluar. Dia melancarkan pukulan lurus, angin kencang menyapu keluar. Langsung mengubah area di depannya menjadi hampa. Keluar dari sini, Chu Kuang-seng meraung ke langit. Kemudian menghantamkan tinjunya ke bawah. Langsung bertabrakan dengan telapak tangan Su Gefeng dan 2 orang lainnya. Dalam sekejap, kekuatan fisik yang sangat mengerikan meletus, menyebabkan raut wajah Su Gefeng dan 2 orang lainnya berubah drastis. Dan pandangan ngeri muncul di mata mereka. Setelah itu, mereka bertiga terpental mundur. Tubuh mereka menghantam perut gunung, pengorbanan bagaikan bola meriam. Gunung pun langsung runtuh. Batu-batu besar berjatuhan, dan retakan-retakan besar muncul, dan tampak sangat mengerikan. Banyak orang menatap dengan tak percaya pada pemandangan ini. Mata mereka hampir melotot keluar dari kepalanya. Kekuatan anak ini sungguh mengerikan. Dia sendirian mengalahkan Su Gefeng dan 2 orang lainnya. Batu besar meledak dan 3 sosok yang berantakan bergegas muncul dari bawah. Su Gefeng dan 2 orang lainnya menatap Chu Kuang-seng dengan ekspresi muram. Kekuatan bocah ini sungguh mengerikan. Bocah mengerikan itu harus segera disingkirkan, kata Qian Hun marah. Yingling pun mengangguk tajam, matanya berkilat. Musuh manapun yang mengancam Sekte Dewa Salju akan segera dilenyapkan. Hari ini, anak ini harus dibunuh. Unuh, sambil meraung, ketiganya menyerbu keluar. Mata mereka merah saat mengepung Chu Kuang-seng. Mereka masih tidak percaya bahwa mereka bertiga tidak bisa membunuh seorang junior. Chu Kuang-seng menengus dan langsung menyerbu ke arah ketiga orang itu. Menghadapi berbagai gerakan mematikan dari ketiganya, ia mengandalkan sepenuhnya kekuatan tubuh iblisnya untuk menahannya, dan kemudian melancarkan serangan balik yang dahsyat. Cari iblis, di tengah pertarungan yang dahsyat itu, Chu Kuang-seng mendekat kedua jarinya, kemudian meneteskan cairan iblis dari ujung jarinya, yang langsung menghantam keras ketiga lawannya. Ketiganya menyerang secara bersamaan, masing-masing melepaskan gerakan yang berbenturan dengan jari iblis. Gelombang kejut terus melonjak. Area dalam radius 100 mil dan gunung pengorbanan diselimuti gelombang kejut. Dan beberapa individu yang lebih lemah bahkan terlempar jatuh ke tanah. Semua orang panik dan terburu-buru mundur. Tabrakan mengerikan seperti itu memiliki daya rusak yang dahsyat. Jika seseorang terjebak di dalamnya, nyawa mereka terancam akan melayang. Terima kasih.